الهجرة رحلة هادينا. وكان مطلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي. Dan menjadi sesuatu yang dituntut dengan tuntutan yang sangat kepada makhluk untuk menjaga bahasa Arab. Ada 5 topik yang insya Allah kita bahas pada kajian mendalam ini. Yang pertama adalah pendalaman makna Arab pada frasa al-lisanil arabi. Kemudian topik yang kedua, makna menjaga bahasa Arab yang ada pada frasa hifdzul lisanil arabi. Yang ketiga adalah topik tentang pujian terhadap orang yang belajar bahasa Arab yang terkandung pada frasa hifdzul lisanil arabi. Yang keempat adalah sejarah singkat awal mula munculnya ilmu bahasa Arab. Yang terakhir, yang kelima adalah keutamaan bahasa Arab sebagai bahasa penduduk surga. Hasanan, kita bahas yang pertama dulu, yakni pendalaman makna Arab pada frasa al-lisanul arabi. Definisi orang Arab adalah non-ajam. Nah, ini yang paling umum seperti ini ya. Jadi Arab itu maknanya adalah non-ajam. Ajam itu lawannya Arab, maknanya begitu. Nah, kalau seperti ini definisinya berarti semua orang yang berbahasa Arab itu disebut orang Arab. Tetapi biasanya kalau dalam kitab-kitab nasab, pembicaraan terkait Arab itu dikaitkan dengan ras. Jadi sekarang kita bahas dari sisi rasnya ya. Nah, kalau dari sisi ras, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail. Batasannya begitu. Keturunan Nabi Ismail. Nah, dalam hal ini ada riwayat dhaif memang. Saya bacakan riwayatnya. Qala Rasulullah alaihi salam kullul arabi min waladi Ismail wa Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua orang Arab berasal dari keturunan Ismail dan Ibrahim. Jadi intinya pokoknya semua keturunan Nabi Ismail, tidak peduli apakah tinggal secara nomaden ataukah menetap. Tinggal di Badiah atau di Qura. Pokoknya selama masih keturunan Nabi Ismail maka disebut Arab. Nah, adapun istilah Arabi maka itu khusus untuk Arab yang tinggal nomaden atau tinggal di Badiah atau di Bawadi ya. Nah, agar tidak ambigu, biasanya orang Arab itu menjamakkan orang Arab tipe ini dengan lafaz Arab, bukan Arab ya. Jadi bedanya Arab dengan Arab itu di situ. Arab itu untuk Arab yang tinggal nomaden. Nah, kalau yang tinggalnya menetap itu disebut Arab biasa. Ya. Nah, kenapa kok dijamakkan seperti ini? Nah, ini memang sudah biasa secara bahasa juga bahwa orang Arab itu menggunakan sighah jamak untuk makna kumpulan orang atau kabilah. Jadi misalnya ada kabilah Anmar bin Nizar. Nah, sehingga tidak heran jika menggunakan lafaz Arab untuk menyebut secara khusus Arab Badui. Nah, kemudian jika mereka ingin menyebut satu orang Arab Badui yang nomaden ini, maka mereka memberi ya nisbah pada lafaz Arab sehingga menjadi Arabi. Nah, adapun kalau untuk menyebut satu orang Arab yang tinggal menetap, yang tidak nomaden, maka cukup disebut Arabi. Ya, itu bedanya Arabi dengan Arabi, ya. Arabi terjemahnya Arab Badui yang nomaden. Yang Arabi itu berarti Arab yang menetap sifatnya. Jadi nih, sebagian ulama berpendapat seperti itu ya, saya ulang lagi. Jadi ada ulama yang berpendapat definisi Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail. Tapi yang masyhur, kalau disebut orang Arab, maka secara ras mereka itu ada 2 macam, yakni Arab Adnaniyah dan Arab Qahtaniyah, keturunan Adnan dan
keturunan Qahtan. Hasanan, kita lanjut ke topik yang kedua. Apa makna menjaga bahasa Arab itu? Makna menjaga bahasa Arab adalah dengan cara merumuskannya menjadi ilmu. Ya, karena kalau tidak dirumuskan menjadi ilmu, orang itu nanti kan jadi sulit untuk mempelajari bahasa Arab, terutama orang-orang non-Arab. Orang-orang non-Arab yang mereka itu tidak punya kesempatan yang sama untuk belajar bahasa Arab melalui lingkungan, ya, maka ini perlu rumusan ilmu. Diilmukan sehingga nanti bisa dipelajari dengan mengkondisikan lingkungan di tempat masing-masing. Nah, ketika sudah dirumuskan menjadi ilmu, maka terrealisasilah ma'rifah terhadap bahasa Arab. Nah, mengilmukan bahasa Arab ini itu sangat penting karena sifatnya menjaga bahasa Arab. Dan menjaga bahasa Arab ini itu kepentingannya memang mulai terasa saat orang itu banyak ditemui melakukan lahan. Lahan itu kesalahan berbahasa ya, melakukan lahan saat membaca Al-Quran. Jadi karena Islam itu didakwahkan kepada banyak orang, termasuk orang-orang yang non-Arab, lalu mereka itu mendapatkan ajaran terkait dengan Al-Quran, karena lidah mereka itu tidak terbiasa dengan bahasa Arab, akhirnya beberapa di antara mereka melakukan lahan atau kesalahan berbahasa. Ya, Islam itu kan mengalami perkembangan dengan didakwahkan ke berbagai tempat, dilakukan namanya futuhat-futuhat atau penaklukan-penaklukan, sehingga akhirnya Islam ini dipeluk oleh non-Arab atau istilahnya dipeluk orang ajam. Nah, ketika dipeluk orang-orang ajam ini, maka kebutuhan untuk belajar bahasa Arab menjadi mendesak. Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, bahasa untuk beribadah seperti sholat dan lain sebagainya. Maka ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk belajar bahasa Arab, dan itu membutuhkan supaya bahasa Arab ini diilmukan, ya, sehingga bisa dipelajari. Hasanan, lanjut ke topik yang ketiga tentang pujian terhadap orang yang belajar bahasa Arab. Ada sejumlah riwayat yang menunjukkan pujian terhadap orang yang belajar bahasa Arab. Ada riwayat dari Rasulullah, misalnya dalam kitab Idahul Waqfi wal Ibtida'. Nah, di sana ada pujian orang yang belajar bahasa Arab. Lafadznya begini: rahimallahu mra'an aslaha min lisanihi. Semoga Allah merahmati orang yang membenahi bahasa Arabnya. Nah, tapi riwayat seperti ini hanya boleh dijadikan sebagai penguat motivasi saja ya. Jadi tidak boleh diyakini diucapkan Nabi sebab statusnya tidak sahih. Kalau dari sisi motivasi utama ya cukup dari sisi bahwa kita butuh memahami Quran, butuh memahami hadis, maka menjadi wajib untuk mempelajari bahasa Al-Quran berdasarkan kaidah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jika ada sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu itu menjadi wajib ya. Demikian pula ada riwayat pahala orang yang membaca Al-Quran dengan mengerti bahasa Arab. Misalnya masih dalam kitab Idahul Waqfi wal Ibtida', riwayatnya saya bacakan. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'an falam yu'ribhu wukila bihi malakun yaktubu lahu kama unzila bikulli harfin 10 hasanat. فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran tapi tidak dengan i'rab, maka seorang malaikat akan ditugasi untuk menuliskan pahala sebagaimana diturunkan untuk setiap satu huruf 10 kebaikan.
Jika dia membaca sebagian dengan i'rab dan sebagiannya tidak, maka dua malaikat akan ditugasi untuk menuliskan pahala untuk setiap satu huruf 20 kebaikan. Jika dia membaca dengan i'rab, maka 4 malaikat akan ditugasi untuk menuliskan pahala untuk setiap satu huruf 70 kebaikan. Nah, hanya saja riwayat ini juga hanya boleh dijadikan sebagai penguat motivasi saja ya. Tidak boleh diyakini diucapkan Nabi sebab statusnya tidak sahih. Ada juga riwayat lain dalam kitab Fadailul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ribul kalam kay tu'ribul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'rabilah bahasa Arab kalian agar kalian bisa meng'irabi Al-Qur'an." Nah, riwayat ini juga hanya menjadi penguat motivasi, tidak boleh diyakini diucapkan Nabi sebab statusnya tidak sahih. Ada juga banyak riwayat yang menunjukkan bagaimana Khulafaur Rasyidin dan para imam itu semuanya mencintai i'rab dan mereka mendorong untuk belajar bahasa Arab. Misalnya dalam kitab Al-Muzhir fi Ulumil Lughah wa Anwa'iha ada riwayat begini. Wa qala Abu Bakrin la an aqra'a fa asqut ahabbu ilayya min an aqra'a fa alhan. Abu Bakar berkata, aku membaca lalu aku jatuh lebih aku sukai daripada aku membaca lalu melakukan lahan atau kesalahan berbahasa. Ada juga riwayat lain, qala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma la ba'du i'rabil Qur'an a'jabu ilayna min hifdhi ba'di hurufihi. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma berkata, sungguh hanya sebagian membaca Al-Quran dengan i'rab itu lebih kami sukai atau lebih menakjubkan bagi kami daripada menghafalkan sebagian hurufnya. Ada juga riwayat yang lain, lafadznya begini. Wa marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ala qaumin yusi'una ar-ramya faqarra'ahum faqalu inna qaumun muta'allimin. فأعرض مغضبا وقال والله لا خطأكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رميكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ أصلح من لسانه. Umar bin Al-Khattab melewati sekelompok orang yang tidak pandai membidikkan anak panah. Lalu Umar menegur keras mereka. Mereka beralasan, kami adalah orang-orang yang masih belajar. Nah, mereka mengucapkan ini dengan i'rab yang salah, yakni mengatakan muta'allimin, harusnya muta'allimun. Maka Umar berpaling dengan marah dan berkata, sungguh kesalahan bahasa kalian bagiku lebih berat daripada kelemahan kalian dalam membidikkan anak panah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang membenahi bahasa Arabnya. Ada juga riwayat yang lain, lafadznya begini, anna ahada wulati Umar radhiyallahu ta'ala anhu kataba ilaihi kitaban lahana fihi fakataba ilaihi Umar an qanni' katibaka sawtan. Bahwasanya salah seorang gubernur Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepadanya dan melakukan kesalahan berbahasa di dalamnya. Maka Umar menulis surat kepadanya memerintahkan hukum sekretarismu dengan cambuk. Ada juga riwayat yang lain, lafadznya begini. Kana Umar bin Al-Khattab idza sami'a rajulan yukhti'u qabbaha alaihi wa idza asabahu yalhanu darabahu bid-dirrah. Umar bin Al-Khattab jika mendengar ada orang yang salah berbahasa, maka beliau mencelanya. Jika beliau bertemu dengannya secara langsung melakukan kesalahan berbahasa, maka beliau memukulnya dengan tongkat. Ada lagi riwayat yang lain, lafadznya begini. Qala Umar, man qara'al Qur'ana fa'a'rabahu famata kana lahu 'indallahi ajrus syahid. Umar berkata,
Barang siapa membaca Al-Quran lalu membacanya dengan i'rab kemudian mati, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid di sisi Allah. Ada juga riwayat yang lain, lafadznya begini, Qala Umar bin Al-Khattab ta'allamul Arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Umar bin Al-Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena itu bisa menguatkan kecerdasan dan menambah marwah. Ada juga riwayat yang lain lafadznya begini, Ani bin Umar annahu kana yadribu waladahu 'ala al-lahni. Dari Ibnu Umar bahwasanya beliau memukul anaknya jika melakukan kesalahan berbahasa Arab. Ada juga riwayat semisal lafadznya begini, Anna bin Umar wa bin Abbas radhiyallahu anhuma kana yadribani auladahuma 'ala al-lahni. Bahwasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma keduanya memukul anak-anak mereka jika melakukan kesalahan berbahasa Arab. Nah, coba bayangkan ya, ini kan sahabat Nabi yang mereka asli Arab. Seperti itu perhatian mereka terhadap pendidikan bahasa Arab untuk anak-anaknya. Seharusnya kita yang non-Arab lebih serius lagi untuk mendidik anak-anak dengan bahasa Arab. Ada juga riwayat yang lain yang berbunyi kanal mu'addibuna bil Madinah yadribuna 'alal khata'i wahidatan wa 'alal lahni sittan. Adalah para guru di Madinah menghukum 1 pukulan untuk kesalahan setoran dan 6 pukulan untuk kesalahan berbahasa Arab. Ini menunjukkan generasi terdahulu itu perhatiannya terhadap bahasa Arab itu 6 kali lebih tinggi daripada hafalan. Ya, harusnya ini yang menjadi kurikulum kita juga. Ada juga riwayat yang lain, Ani bin Syubrumah qala ma labisa rijalu libsan azyana minal arabiyyah wala labisan nisa'u libsan azyana minas syahmi. Dari Ibnu Syubrumah beliau berkata, tidaklah lelaki memakai pakaian yang lebih indah daripada profesiensi bahasa Arab. Tidaklah wanita memakai pakaian yang lebih indah daripada kesintalan tubuh. Ada juga riwayat yang lain bunyinya begini, Qala Umar, ta'allamu as-sunnah wal fara'id wal lahna kama ta'allamuna al-Qur'an. Umar berkata, belajarlah sunnah, fara'id, dan kesalahan berbahasa Arab sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Nah, ini menunjukkan belajar bahasa Arab itu bagian dari ilmu syar'i yang direkomendasikan Umar. Setara nilainya dengan belajar sunnah dan faraid. Baik, sekarang kita masuk ke topik yang keempat. Secara singkat, awal mula munculnya ilmu nahwu ya. Awal mula munculnya ilmu nahwu yang menjaga bahasa Arab itu ringkasnya begini. Suatu saat Abu al-Aswad ad-Du'ali duduk-duduk bersama putrinya di teras rumahnya. Kemudian putrinya memandang bintang di langit, lalu ingin mengungkapkan kekagumannya terhadap indahnya langit di malam itu. Tapi dia salah mengi'robi sehingga maknanya menjadi seperti kalimat tanya. Kisah itu kemudian diceritakan kepada Ali bin Abi Thalib yang saat itu menjadi khalifah. Kemudian Ali mulai mengajarkan ilmu nahwu kepada Abu al-Aswad ad-Du'ali, lalu dicatat, kemudian disuruh melanjutkan, menyempurnakan. Saya bacakan riwayatnya. Wa qalu fi asli wad'ihi lahu inna Abul Aswad ad-Du'ali kana laylatan 'ala sathi baitihi wa 'indahu bintun lahu. فرأت السماء ونجومها وحسن تلألؤ أنوارها مع وجود الظلمة فقالت يا أبتي ما أحسن السماء بضم النون فقال أي بنية نجومها وظن أنها أرادت أي شيء أحسن منها فقالت يا أبتي إنما أردت التعجب من حسنها فقال قولي ما أحسن السماء فلما أصبح عدا على علي رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين حدث في أولادنا ما لم نعرفه وأخبره بالقصة فقال هذا بمخالطة العجم ثم أمره فاشترى صحفا وأملى عليه بعد أيام أقسام الكلام 3 اسم وفعل وحرف جاء لمعنى وجملة من باب التعجب وقال
أنحو نحو هذا فكان ذلك أول ما ألف في النحو ثم قال تتبعه وزد فيه ما وقع لك. Orang-orang mengatakan terkait asal-usul munculnya ilmu nahwu, bahwasanya suatu malam Abul Aswad Ad-Du'ali duduk-duduk bersama putrinya di teras rumahnya. Lalu putrinya melihat langit, bintang-bintangnya, dan keindahan gemerlap cahayanya yang disertai kegelapan langit. Lalu dia berkata, "Ayah, apa yang terindah di langit? Ma ahsanus samai?" Dengan mentomahkan nun. Maka dia menjawab, "Wahai putriku, yang terindah di langit adalah bintang-bintang." Dia menyangka bahwasanya putrinya memaksudkan benda apa yang paling indah di langit. Lalu putrinya berkata, "Wahai ayahku, sebenarnya saya ingin mengungkapkan ketakjuban terhadap indahnya langit." Maka dia berkata, "Katakan, ma ahsanas samaa." Ketika di pagi hari, dia pergi kepada Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, telah terjadi pada anak-anak kami sesuatu yang kami tidak pernah mengenalnya." Lalu dia menceritakan kisahnya. Lantas Ali mengomentari, "Ini adalah akibat pergaulan dengan orang non-Arab." Kemudian beliau memerintahkan supaya membeli lembaran-lembaran kertas, dan setelah beberapa hari, beliau mendiktekan ilmu nahwu. Kalam terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan harf yang memiliki makna. Beliau juga mendiktekan topik kalimat ta'ajub. Kemudian beliau berkata, "Lanjutkan seperti ini." Dari situlah muncul karangan pertama kali dalam ilmu nahwu. Kemudian beliau berkata, "Teruskan dan tambahilah sebatas pengetahuanmu." Jadi ini ya riwayat yang tercantum dalam Ghurarul Khasa'is Al-Wadihah. Tapi memang ada versi lain ya selain dari riwayat ini. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yakni keutamaan bahasa Arab sebagai bahasa penduduk surga. Ada riwayat memang yang menunjukkan bahasa Arab itu adalah bahasa penduduk surga. Ada tercantum dalam kitab Sifatul Jannah karya Ibnu Abid Dunya. Saya bacakan riwayatnya. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ahlul jannatil jannah ala tuli Adam alaihi salam 60 zira'an bi zira'il malak ala husni Yusuf ala milad Isa 33 sanah wa ala lisan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jurdun murdun mukahhalun. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penduduk surga akan masuk ke dalam surga dengan tinggi badan seperti Adam alaihi salam, yakni 60 hasta dengan hastanya malaikat. Setampan Nabi Yusuf, umurnya seperti Nabi Isa, yakni 33 tahun, dan berbahasa dengan bahasa Nabi Muhammad. Mereka tidak punya bulu badan, tidak berjenggot, dan matanya bercelak. Ada juga sejumlah athar yang menegaskan. Misalnya ada riwayat Ibnu Abbas bagaimana tercantum dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. An Ibnu Abbas qala lisanu ahlil jannah Arabi. Dari Ibnu Abbas beliau berkata bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Ada juga riwayat dari Ibnu Syihab. Ya, beliau mengatakan lisanu ahlil jannah Arabi. Dari Ibnu Syihab beliau berkata bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab. Ada juga riwayat dari Az-Zuhri. Al-hijratu rihlatu hadina hamal al-islam lana dina al-hijratu